أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال في الأخرى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. Ikhwan fillah, pertama marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari yang cerah ini dan sedikit ada kejutan gitu ya. Karena ada hujan debu ya. Yang mudah-mudahan debu ini bukan mengotori hati kita, tapi justru menjadikan hati kita menjadi suci dan bersih. Ya. Salawat dan salam kita limpahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat-sahabatnya, keluarga-keluarganya dan pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Kita hidup di tengah-tengah lingkungan yang mayoritas itu berbeda pendapat dalam masalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah berkaitan dengan apa? Asma wa sifat ya. Itu berbeda pendapat. Sehingga kadang-kadang itu menimbulkan gesekan. Seperti beberapa waktu yang lalu ini juga jadi rame lagi gitu. Ya, perbedaan ini. Kemudian karena kita ini sering melandaskan atau rujukannya itu kebanyakan dari ulama-ulama mutaakhirin, dari mulai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kemudian Ibnu Qayyim al-Jauziyah muridnya ya, kemudian menggunakan kitab-kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Lah itu kita itu sering belum apa-apa itu kalau pembagian tauhid seperti itu langsung wah ini mesti apa? Wahabi gitu ya. Mesti Wahabi gitu. Ya. Sementara yang lainnya menuduh yang tidak menggunakan istilah yang sudah menjadi apa namanya ya, pengetahuan kita dari awal ya. Kemudian menuduh mereka itu adalah apa? Asy'ari atau kaum ahlul kalam. Ahlul kalam itu kalau dalam bahasa Arab bukan tukang ngomong ya. Ahlul kalam itu adalah artinya apa? Ahlul filsafat ya, berdasarkan filsafat. Nah, kita berusaha untuk kemudian merevisi rujukan-rujukan akidah yang kita yakini ini kepada ulama-ulama salaf. Ya, ulama-ulama salaf. Ulama-ulama yang terdahulu sebelum daripada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang juga diakui oleh kalangan Asy'ariyah gitu. Bahwa pembagian yang kita lakukan ini bukan sesuatu yang kemudian dianggap oleh mereka bid'ah, bukan ya. Tapi pembagian tauhid yang sudah kita yakini ini memang sudah ada seperti itu dari sejak zaman salaf gitu ya, sejak zaman salaf. Tapi intinya
pembagian tauhid menjadi 3. Tauhid apa? Uluhiyah, kemudian apa? Rububiyah dan asma wa sifat itu adalah sifatnya istihadi. Istilahi. Yaitu hanya istilah saja, seperti istilah ilmu fikih, ilmu usul fikih, ilmu apalagi nahwu, ilmu dan sebagainya. Itu kan istilah-istilah yang dibuat oleh ulama-ulama mutaakhirin, ulama-ulama sekarang ini. Kemudian ada mazhab Syafi'i, mazhab Maliki dan sebagainya. Itu bukan istilahnya bukan istilah yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi istilah ini istilah yang sifatnya adalah ijtihadi. Yang orang itu boleh beristihad menggunakan istilah apa saja boleh. Yang penting kandungannya tidak menyelisihi Al-Quran dan As-Sunnah, tidak menyelisihi Ahlussunnah wal Jamaah. Begitu ya. Sehingga kemudian para asatidz ini mencari referensi, mulailah mencari kitab-kitab sebagai referensi untuk apakah gimana sih sebenarnya pembagian 3 tauhid ini ya. Apakah ini sesuatu yang baru, yang bid'ah atau menyelisih daripada Ahlussunnah wal Jamaah atau bagaimana? Karena masing-masing saling mengklaim gitu loh. Ta'arifnya Asy'ariyah diklaim bid'ah sama Wahabi istilahnya gitu ya. Nah, kemudian Asy'ariyah juga mengklaim apa? Istilah atau ta'arifnya Wahabi itu ya sesat juga gitu. Nah, saling menyesatkan akhirnya. Ya, tentu yang melakukan ini adalah mereka-mereka yang hulu. Yang hulu. Apa hulu? Berlebih-lebihan, yang ekstrim. Biasanya begitu. Karena setiap kelompok itu pasti tidak terlepas dari orang-orang yang ekstrim. Padahal sebenarnya kalau kita melakukan pendekatan secara sejarah gitu ya, bahwa sebenarnya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari sendiri, pendirinya Asy'ariyah itu akidahnya mengikuti akidah Imam Ahmad yang notabene juga diikuti oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sama, dan murid-muridnya ya. Jadi mungkin hanya ada beberapa perbedaan yang itu sebenarnya perbedaan itu dipengaruhi oleh keadaan pada masa dahulu ya, keadaan umat pada masa dahulu, kemudian keadaan pencetusnya daripada istilah itu ya. Intinya adalah karena dipengaruhi oleh keadaan ya. Seperti misalnya sekarang ini ada istilah misalnya tauhid mulkiyah ya. Tauhid mulkiyah apa? Tauhid yang meyakini bahwa tidak ada hukum kecuali hukum dari Allah, bahwa hukum itu sumbernya hanya milik Allah. Kenapa sekarang istilah itu muncul? Ya karena hari ini ya banyak dari yang notabene juga negara-negara Islam itu apa? Mereka melakukan kesyirikan dalam masalah hukum ya, hukum. Karena tauhid sendiri pengertiannya apa? Mujawazatul had ya, sesuatu yang melampaui batas ya, sesuatu yang melampaui batas di mana sesuatu itu disembah min kulli ma'budin wa matbu'in wa muta', dari segala sesuatu yang disembah, diikuti dan ditaati, termasuk hukum. Hukum itu ditaati, diikuti ya. Kalau kita membuat hukum sendiri, karena hukum itu sebenarnya hanya milik Allah, inil hukmu illa lillah, hukum itu hanya milik Allah. Pada masa dahulu para khalifah meskipun khalifahnya itu melampaui batas, maksudnya lalim atau zalim, tetapi mereka dalam mendasarkan hukum negara tetap berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah gitu loh ya. Jadi khalifah-khalifah yang dulu mungkin tidak menghidupkan sunnah Nabi dalam satu perkara, dalam beberapa hal, misalnya merubah kekuasaan kekhalifahan itu berdasarkan waris
ya, bukan berdasarkan apa? Pemilihan ahlul halli wal aqdi, berdasarkan hak waris. Anaknya Pak atau siapa ya. Ini kan menyelisih daripada apa? Sunnah, menjadi khulafaur rasyidin. Tetapi mereka tetap mendasarkan hukumnya kepada apa? Al-Qur'an dan As-Sunnah. Hari ini tidak. Makanya digaungkanlah, dimunculkanlah itu namanya tauhid mulkiyah. Misalnya seperti itu. Jadi kemudian kenapa Asy'ariyah itu membuat definisi seperti itu? Karena beliau Imam Abu Hasan Al-Asy'ari itu selama 40 tahun hidup dalam keadaan mengikuti akidah Mu'tazilah. Sehingga ketika beliau kembali kepada Ahlussunnah wal Jamaah, mengkonter ya, membantah ya, keyakinan sesat daripada Mu'tazilah, di mana Mu'tazilah itu ta'til, menghapus, menghilangkan, atau mungkin sampai pada menghilangkan daripada ta'til daripada asma wa sifat Allah. Mereka membantahnya dengan itu ya, membantahnya dengan definisi tauhid yang menurut beliau bisa diterima oleh Mu'tazilah gitu. Jadi seperti itu ya. Jadi maka kita harus merunut daripada sebenarnya pembagian kita ini sudah benarkah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Yang pertama itu. Yang kedua, kemudian tuduhan-tuduhan bahwa ini bid'ah atau tidak. Nah, itu nanti ada counternya, ada rodnya gitu, ada bantahannya. Kemudian apakah pembagian yang mereka bagi itu berkaitan dengan tauhid itu juga salah atau benar. Nah, itu nanti pembahasan mungkin yang pada pertemuan-pertemuan akan datang. Yang pertama adalah kita kembali dulu, merujuk dulu, memudzakarah dulu anwa'ut tauhid, macam-macam tauhid. Tauhid itu terbagi menjadi berapa tadi? 3. Pertama tauhid apa? Uluhiyah. Apa tauhid uluhiyah? Hah? Apa tauhid uluhiyah? Ayo. Meyakini dalam hati. Apa lagi? Ojo-ojo kok kita bahas tauhid definisi orang lain padahal definisi kita sendiri ora paham ngono lho ya. Tauhid uluhiyah apa? Tauhid uluhiyah? Piye catatane di catatane? Tafrid bahasa bahasa singkat dan ringkasnya tauhid uluhiyah itu adalah ifradullahi fil ibadah. Ifradullahi fil ibadah, mengesakan Allah dalam seluruh bentuk peribadatan. Itu namanya tauhid uluhiyah ya, tauhid uluhiyah. Pembahasannya tentang apa? Adalah pembahasannya tentang af'alul ibad, yaitu perbuatan para hamba, kewajiban hamba kepada Allah. Itu tentang apa? Tentang amalan hamba. Maka dalam istilah yang lain tauhid uluhiyah itu disebut dengan tauhidul talabi, tauhidul qasdi wa talabi. Tauhidul qasdi, qasdun apa artinya apa? Niat. Tauhid tujuan, niat dan tujuan. Qasdi. Ya, bahwa kita itu dalam beribadah hanya ditujukan kepada Allah. Yang kedua, at-thalab. At-thalab itu apa? Tuntutan. Artinya apa? Permintaan, dituntut. Kita dituntut untuk apa? Dituntut untuk beribadah, menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Dalam istilah yang lain adalah tauhidul amali. Ya. Tauhidul apa? Tauhid amali. Tauhid berkaitan dengan amal perbuatan. Amal kita, ya. Amal kita kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tauhid ini harus dibarengi dengan amalan. Ya. Ada amalannya. Tauhidul dalam definisi tadi yang paling singkat apa? Ifradullahi fil ibadah, atau makna yang lain tauhidul qasdi wat tolab kalau istilahnya ya. Kalau tadi pengertiannya, istilah-istilah selain tauhid uluhiyah itu, atau disebut selain tauhid uluhiyah disebut apa? Tauhidul qasdi wat tolab atau tauhidul amal. Jadi ada 3 macam, atau mungkin bahkan istilah yang lain ya. Tauhidul uluhiyah, atau tauhidul qasdi wat tolab, atau tauhidul amal ya. Yang kedua tauhid apa? Rububiyah. Apa tauhid rububiyah? Mengesahkan Allah dalam apa? 3 perkara apa? Ayo sambil mengulang. Gak apa-apa, diulang-ulang. Ya, al ilmu bil murajaah. Ilmu itu dengan murajaah, mudzakarah, zikir. Ya, apa mengulang. Mudzakarah itu mengulang. Ya, kalau diajarkan nanti semakin hafal lagi gitu ya. Tauhidul rububiyah adalah ifradullahi fil khalqi ya wal mulki wat tadbiri. Betul 3 ya. Mengesahkan Allah dalam apa? Khalqi, apa? Penciptaan, wal mulki, kepemilikan dan kerajaan, kepemilikan dan kerajaan, wal wa tadbir. Tadbir itu apa? Pengelolaan, pengaturan. Sebenarnya tauhid rububiyah itu lebih daripada 3 itu ya, tetapi semuanya kembali kepada 3 ini ya. Semuanya kembali kepada 3 ini. Dalam hal apa misalnya? Atau disebut dengan tauhidul ilmi, tauhid pengetahuan ya. Tauhid pengetahuan, karena itu hanya sekedar menjadi wacana pengetahuan kita yang harus kita imani dalam hati. Prakteknya dengan diimani dalam hati ya. Pengetahuan harus kita tahu, harus kita ngerti, harus kita pahami. Itu tauhidul ilmi. Wal khabari, dan kabar, pengetahuan ya, wawasan bagi kita, dengan disertai dengan apa? Keyakinan. Tauhidullah atau ifradullah fil khalqi, dalam penciptaan, bahwa yang menciptakan kita. Nah, ini semua adalah kaitannya apa? Temanya tentang apa? Kalau tauhid uluhiyah temanya tentang amal kita. Kalau tauhid rububiyah kaitannya dengan apa? Amalnya Allah Subhanahu wa ta'ala, perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Menghidupkan, mengatur, mematikan, menurunkan hujan, memberi rezeki, memberi apa? Musibah, memberi nikmat, menentukan ajal, semua af'alullah, perbuatan Allah itu masuk dalam tauhid rububiyah yang diwakili oleh 3 ini. Apa? Penciptaan, dalam penciptaan, yang menciptakan itu yang memberi kita apa saja. Ya, manusia diciptakan ada hidungnya, matanya 2 gitu. Ya, hidungnya yang ya seperti ini gitu. Ya. Dan lain sebagainya, itu hak Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menciptakan gitu ya. Ya, hak Allah Subhanahu wa ta'ala memberi rezeki, menurunkan hujan, mematikan ya, menghidupkan dan lain sebagainya. Wal mulki, dan kepemilikan, bahwa semua yang ada di muka bumi ini milik Allah ya, milik Allah, termasuk kita, termasuk anak-anak kita, istri kita, harta kita, dan semuanya itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard ya. Kemudian yang ketiga tadbir. Tadbir apa? Pengaturan, pengelolaan. Allah yang mengatur, yang menjalankan bumi tata surya ini ya, yang menjadikan kita seperti ini. Semua itu yang ngatur Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Intinya kembali kepada 3 ini ya, kembali kepada 3 ini. Itu namanya tauhid apa? Rububiyah.
Kemudian yang ketiga tauhidul asma wa sifat. Tauhidul asma wa sifat. Ya. Apa tauhidul asma wa sifat? Pengertiannya? Pengertiannya apa? Ifradullahi fi asma'ihi wa sifatihi, ya. Mengesahkan Allah dalam nama-namanya dan sifat-sifatnya, ya. Atau isbatul asma wa sifatulillah, menetapkan nama dan sifat untuk Allah, ma asbatahu li nafsi, yang ditetapkan sendiri oleh Allah dalam kitabnya atau yang diberitahukan kepada Rasulullah, para rasul dan nabinya, ya. Nah, ini namanya tauhid asma wa sifat, ya, tauhid asma wa sifat. Kalaupun ada yang menambah min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala takyifin wala tasbihin, tanpa menyelewengkan maknanya, tanpa menghilangkan maknanya, tanpa menyamakan maknanya dengan makhluk, menyerupakan dengan makhluk, dan tanpa mempertanyakan bagaimananya, itu sebenarnya bukan masuk dalam definisi, tapi masuk dalam tata caranya, wasilah, cara bagaimana kita mengimani asma wa sifat, ya. Nah, ini sekali mengulang dari istilah yang sering kita pakai, kita gunakan, yang kita yakini, ya. Nah, jadi ada tauhid apa? Uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat. Ketiga-tiganya ini harus ada semua. Tidak boleh cacat salah satunya, tidak boleh hilang salah satu. Kalau hilang satu berarti hilang semuanya. Hanya perbedaan dalam masalah penekannya, jadi tekannya. Tetapi intinya semuanya satu. Tauhid itu ya, kandungan tauhid itu harus tiga-tiganya ini ada. Tauhid yang benar itu ya tiga-tiganya ini ada. Kalau salah satunya nggak ada, berarti tauhidnya pasti tidak benar, ya. Karena saling terkait, ya, saling berkaitan. Nah, jadi jangan kemudian dibedakan, oh, orang ini sudah tauhid uluhiyah tapi belum rububiyah. Nggak ada begitu itu, ya. Ya. Karena satu kesatuan, cuman kandungannya ada tiga gitu loh. Maksudnya gitu. Kalau hilang salah satunya, berarti tauhid itu pasti sudah nggak benar, nggak beres. Gitu. Ya. Lah bagaimana? Kenapa para ulama membagi menjadi tiga ini? Ya, karena ini namanya dari istiqra. Ya, istiqra. Apa istiqra? Istiqra itu dari pencermatan, dari kesimpulan yang didapatkan oleh para ulama. Ulama membaca, ulama mengamati, ulama memperdalam amalan-amalan para salaf, perkataan para salaf, kemudian keyakinan para salaf, kemudian disimpulkan, oh, berarti tauhid itu terbagi menjadi ini. Itu namanya istiqra, ya. Istiqra. Termasuk kayak penentuan ada namanya ilmu usulul fikih, usulul hadis, gitu ya. Ya, itu semua istiqra itu, ya. Dari membaca, dari melihat, dari memperhatikan, ya. Kok kaidah-kaidah misalnya al-masyaqqatu tajlibut taisir, gitu. Misalnya ada kaidah usul fikih. Ya, sesuatu yang berat itu akan mengharuskan adanya kemudahan. Itu juga istiqra, dari memahami ayat dan hadis, kemudian disimpulkan, oh, ternyata ya, kalau kita kesulitan, kalau kita kesusahan, itu ada hal yang mempermudah. Kita boleh mempermudah, ya. Ya. Seperti misalnya ad-daruratu tubihul mahdurat, ya, misalnya dalam keadaan darurat itu kita boleh melakukan sesuatu yang dilarang. Ya, itu hasilnya dari mana? Dari istiqra, dari kesimpulan, menyimpulkan, ya, dari ayat-ayat dan hadis-hadis, kemudian disimpulkan kaidahnya seperti itu, ya. Kalau dalam keadaan darurat kita boleh melakukan hal yang
dilarang. Contohnya kita kalau di tengah hutan, ya adanya cuma babi hutan, ya kalau nggak makan kita mati, ya udah dimakan itu, membolehkan itu. Dari mana? Apakah ada Al-Quran dan hadis yang menyebutkan itu? Nggak ada, tetapi dari apa? Istiqra, dari memahami, oh maksudnya begini, maksudnya seperti ini. Kemudian ada kaidah seperti itu, ya. Nah, ini sudah definisi tauhid terbagi menjadi 3 ini diambil dari perkataan-perkataan para imam yang mereka termasuk daripada imam salafus saleh, ya. Nah, ini di sini saya ambilkan dari makalahnya Ustaz Fuad Azimi yang saya kemarin menggantikan, saya minta makalahnya. Kemudian ini saya sampaikan di sini supaya kita tahu, yaitu dari Imam Abu Ja'far at-Tahawi, wafat tahun 321 Hijriah. Di dalam muqaddimah kitab beliau Aqidah at-Tahawiyah, beliau berkata, naqulu fi tauhidillahi mu'taqidina bi taufiqillahi innallaha wahidun la syarikalah wala syai'un misluhu wala syai'un yu'jizuhu wala ilahun ghairuhu. Ini definisi ulama salaf tentang tauhid. Tauhid itu adalah ya bahwa Allah itu satu. Bitaufikillah, dengan taufik dari Allah, dengan petunjuk dari Allah. Jadi tauhid itu definisinya menurut Imam Abu Ja'far at-Tahawi dalam kitab Aqidah Tahawiyah muqaddimahnya, innallaha wahid, bahwa Allah itu satu, la syarika lahu, tidak ada syarikat baginya, wala syai'un misluhu, tidak ada sesuatu yang sama dengannya, wala syai'un yu'jizuhu, tidak ada sesuatu yang mampu mengalahkannya, wala ilahun ghairu, tidak ada ilah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini mengandung 3 unsur tauhid yang sudah kita bagi seperti tadi. Yaitu apa? La wala syai'un mislu, ini tauhid apa? Asma wa sifat. Wala syai'un yu'jizu, ini tauhid rububiyah. Wala ilahun ghairu, ini tauhid apa? Ilahiyah, uluhiyah, ya. Tauhid uluhiyah. Nah, ini maksudnya, ya. Jadi la syai'un mislu duhu. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, diambil dari mana? Dari firman Allah. Laisa kamislihi syai'un. Ya. Nah, ini asma wa sifat Allah. Wala syai'un yu'jizu, tidak ada satupun yang mengalahkannya. Karena apa? Karena Allah Malik, Allah Raja, Allah pemilik kita, Allah rajanya kita, Allah yang menciptakan kita, Allah yang menghidupkan dan mematikan kita, Allah yang mengatur kita. Jadi Allah ini tidak ada yang bisa menandingi dalam amalan ini rububiyahnya. Nah, ini berarti disebut dengan apa? Tauhid rububiyah. Wala ilahun ghairuh, dan tidak ada Tuhan yang berhak disembah selainnya. Ini masuk tauhid uluhiyah. Maksudnya kita diperintahkan untuk menyembah hanya kepada Allah. Amalan kita ini menyembahnya kepada Allah. Setelah kita tahu bahwa Allah yang menciptakan kita, Allah yang menghidupkan kita, Allah yang mengatur kita, maka kita tidak boleh menyembah kecuali kepada Allah. Itu maksudnya, ya. Ini takrifnya siapa? Imam at-Tahawi, Abu Ja'far at-Tahawi, ya. Kemudian yang kedua, takrifnya Imam Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani Al-Maliki, wafat pada tahun 386 Hijriah. Masih abad yang sama ya, cuman tadi 321, ini 386 Hijriah. Di dalam kitab muqaddimah kitab beliau Risalah Al-Fiqhiyah disebutkan, ya, min dzalika al-imanu bil qalbi wan nutqu bil lisan bi anna Allaha ilahun wahidun la ilaha ghairu wala syabihun lahu wala nadhirun khaliqan likulli syai' ala huwa rabbul ibad wa rabbul a'malihim wal muqaddir li harakatihim wa ajalihim. Nah, dari definisi ini, ya, bahwa tauhid itu adalah iman dalam hati dan diucapkan dengan apa? Lisan.
bahwa apa? Innallaha ilahun wahidun la ilaha ghairuh. Ini disebut dengan tauhid apa? Uluhiyah. Tidak ada ilah kecuali Allah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Ini masuk tauhid apa? Uluhiyah. Wala syabihun lahu wala nadir. Tidak ada yang menyerupai dan tidak ada yang menandingi. Apa masuk apa? Tauhid asma wa sifat. Khaliqan kulli syai'. Yang menciptakan segala sesuatu ala wa rabbul ibad. Dialah Allah yang Rabbnya para hamba. Wa rabbu a'malihim, dan yang menciptakan amal-amal mereka. Wal muqaddiru li harakatihim, dan yang menentukan perbuatan mereka. Wa ajalihim, dan ajal mereka. Ini masuk dalam tauhid apa? Rububiyah. Itu ya, tauhid rububiyah. Ini yang kedua. Yang ketiga, Al-Imam Al-Qurtubi, wafat tahun 671 Hijriah. Ini masa-masa hampir sama dengan Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya. Al-Imam Al-Qurtubi. Ya. Qurtubi itu mana? Cordoba, ya, Cordoba, Spanyol. Ya, betul. Ya. Banyak ulama-ulama yang dilahirkan dari sana. Karena pada masanya, masa kejayaannya, ya, pada masa kejayaannya itu Cordoba menjadi kota yang penuh dengan peradaban, kota yang dipenuhi dengan sains, dengan keilmuan yang berkembang pesat, sama seperti Baghdad. Di dalam tafsirnya, tafsir apa? Qurtubi. Tafsir li ahkamil Quran Al-Qurtubi. Fa'allahu ismun lil mawjudil haqqil jami'i. Ismun lil mawjudil haqqi al jami'u li sifatil ilahiyati al man'utu bi nu'utir rububiyyati al munfaridu bil wujudil haqiqi la ilaha illa huwa subhanah. Allah itu adalah nama untuk sesuatu yang benar-benar ada. Al-jami'u li sifatil uluhiyah, ilahiyah, yang mengumpulkan sifat-sifat ilahiyah. Ilahiyah berarti apa? Tauhid uluhiyah. Al-man'utu bi nu'utir rububiyah, yang disifati dengan sifat-sifat rububiyah. Ya, yang berkuasa. Berarti ini tauhid rububiyah. Al-munfaridu bil wujudil haqqi, yang dia keberadaannya itu sendirian, ya, yang sendiri dengan keberadaannya yang sebenarnya, tidak ada yang menandingi. La ilaha illa huwa subhanah, tidak ada ilah sesembahan yang berhak disembah selainnya. Nah, ismun lil mawjud itu tauhid asma wa sifat. Ismun lil mawjud, Allah itu nama, ya, lil mawjud, ya, nama Allah. Allah itu disebut dengan namanya apa? Allah namanya apa? Lafzul jalalah. Apa jalalah? Kemuliaan. Maksudnya kemuliaan gimana? Maksudnya kemuliaan gimana? Maksudnya adalah Allah itu nama yang paling agung. Jalalah itu agung, besar. Jalalah itu jalaluh, ada yang mengatakan jalaluh itu artinya besar, ya. Azza wa jalla, azaba mulia, jalla besar. Apa maksudnya besar? Kenapa disebut nama Allah yang paling besar? Karena semua nama dan sifat Allah itu terkumpul dalam lafaz ini, lafaz Allah. Dan lafaz ini tidak ada yang menggunakan kecuali Allah, ya. Lafaz ini tidak ada yang menggunakan kecuali Allah. Dalam bahasa Arab, kata Rahman, kata Rahim, kata apalagi Qawi, kata Wahid, Ahad itu sering dipakai dalam kalimat-kalimat yang lain. Tapi Allah tidak dipakai kecuali hanya untuk Allah, tidak ada untuk yang lain. Kalau Tuhan-Tuhan yang lain disebut dengan apa? Ilah, ya, ilahun, ya. Ilah berbeda dengan Allah lain, ya, walaupun ada yang mengatakan Allah itu dari kata ilah, tetapi ada yang
berbeda pendapat ya itu dalam ilmu bahasa biasa. Ikhtilaf dalam ilmu bahasa itu juga ada banyak bahkan ya. Jadi lafadz Allah itu ismun lil mawjud, nama untuk sesuatu yang ada, benar-benar ada, itu Allah Subhanahu wa taala dengan segala nama dan sifatnya. Semua nama dan sifat Allah terkumpul dalam lafadz ini. Maka disebut dengan lafzul jalalah, yang paling agung, nama Allah yang paling agung. Nama Allah yang paling besar. Ya. Itu tadi pembagian tauhid, bahwa definisi tauhid yang dibagi menjadi tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat itu sebenarnya juga dilakukan sama, takrifnya sama dengan ulama-ulama sebelum masanya Ibnu Taimiyah dan ke bawahnya gitu. Paham ya? Maksudnya itu. Maksudnya sumber tauhid dibagi menjadi 3 itu bukan berarti kemudian dibuat oleh Imam Ibnu Taimiyah. Ya, kemudian ke bawahnya sampai kemudian oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, sehingga kemudian dinisbatkan bahkan kepada Wahabi, bukan. Ya, kita harus tahu pembagian tauhid menjadi 3 ini bukan semata-mata dibuat oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Itu yang harus kita ketahui, kita pahami. Jadi antum nanti bisa nolak, ya. Oh, tauhid itu berarti Wahabi. Oh, bukan. Beliau itu hanya meneruskan pembagian seperti ini sebagaimana yang dibagi oleh para ulama terdahulu. Disebutkan ini, mereka ini, beliau bertiga ini ya, adalah ulama yang hidup sebelum Imam Ibnu Taimiyah. Walaupun ini tadi Imam Al-Qurtubi itu kan masih semasa ya. Kan ada umur 600-an ya. 600-an atau 800 dan 600 kalau nggak salah ya. Jadi itu maksudnya pertama itu ya. Nah, makanya kita kembalikan untuk mengetahui bahwa definisi 3 tauhid ini adalah ulama-ulama jauh sebelum Muhammad bin Abdul Wahab ya, jauh sebelum Ibnu Taimiyah itu sudah ada yang membagi seperti itu dengan bahasa yang lain, dengan bahasa tadi ya, definisi tadi ya, paham ini ya. Nah, pertama itu. Nah, kemudian ini beliau mengatakan bahwa pembagian tauhid adalah perkara ijtihadiyah, tergantung cara seorang mujtahid dalam meneliti dan menyimpulkan dalil-dalil. Nah, sebagian ulama membagi tauhid menjadi 2 saja. Ada yang bagi 2 saja, ada yang bagi 3, ada yang bagi bahkan sampai 4. Ya. Yaitu apa? Tauhidut thalabi wal qasdi. Nah, ini tadi sudah sampaikan. Ini berarti tauhid apa ini? Uluhiyah. Kemudian tauhidul ma'rifati wal isbat. Tauhid apa? Asma wa sifat dan rububiyah. Tauhid rububiyah dan asma dan sifat itu masuk di sini. Karena apa? Rububiyah dan asma wa sifat itu sebagai pengetahuan kita. Kita memahami bahwa Allah itu punya nama. Oh, namanya siapa? Kemudian kita memahami seperti apa? Karena itu tujuan Rasul diutus itu untuk menjelaskan, supaya kita kenal dengan Allah. Ya, supaya kita kenal dengan Allah. Supaya kita tahu dengan Allah. Lah kalau kita nggak tahu dengan nama dan sifat Allah, gimana kita akan bisa takut kepada Allah? Gimana kita akan bisa beribadah kepada Allah? Tidak mungkin. Ibarat kalau dalam Indonesia itu tidak kenal maka tak sayang, nggak sayang. Kalau kita nggak kenal, ya. Sekarang nama dan sifat Allah ada berapa? 99 yang tertulis di Al-Quran. Nah, ada berapa? Jadinya ada berapa semuanya? Ya, 100 digenepi hiji ya. Kok tanggung amat 99? Berapa? Hah? Jadi berapa? Semuanya berapa? Nah, kita nggak tahu toh nama dan sifatnya toh. Nah, padahal hadis-hadis mengenai
nama Allah 99 itu ada banyak sekali dan berbeda-beda. Itu. Berbeda-beda. Berarti sebenarnya kalau dari kita kaji dari hadis itu, nama Allah itu tidak hanya sekedar 99. Kalau dikumpulkan itu misalnya, mana yang beda, mana yang sama. Hadisnya kan banyak itu. Ya. Pernah baca nggak hadisnya nih? Belum. Jangan-jangan belum juga. Hafal nggak nama dan sifat Allah ini? Nama-nama yang 99 aja, hafal nggak ini? Ya, sebagian. Karena ngantuk, Ustaz. Cara ngapal yang paling bagus ya ikut-ikutan yang dinyanyikan itu. Tapi nggak usah pakai musik. Ya. Ya. Gimana? Hah? Iya. Yang kudus yang lainnya. Wallahu la ilaha illa huwal. Nah itu loh. Gimana? Rahmanur Rahimul Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar Al Mutakabbirul Khaliqul Bari'ul Musawwirul Ghafarul Qaharul Wahhab. Terus? Gak hafal ya? Masya Allah. Ya, gimana kita bisa mengenal Allah? Padahal kita ini diperintahkan untuk mengenal Allah, mengetahui Allah. Dan kita asma dan sifat Allah tidak paham, tidak hafal. Ihfadzuha, hafalkanlah. Ayatnya, hadisnya itu suruh begitu. Allah memiliki 99 nama. Jagalah, hafalkanlah. Ya. Nah kita nggak pernah jaga, nggak pernah ngapalkan. Gimana? Apalagi mentadaburinya. Kenapa penting mengetahui asma dan sifat Allah itu? Kenapa penting? Supaya kita punya pemahaman, kemudian menetapkan dalam hati kita, kemudian mempengaruhi daripada apa? Amalan kita, mempengaruhi amalan kita. Orang yang paling takut kepada Allah itu orang yang paling kenal dengannya. Lah kalau kita nggak kenal dengan nama dan sifat Allah gimana? Ya, itu tadi. Jadi tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat itu satu kesatuan. Nggak bisa nggak ada orang tauhid kuat tauhid uluhiyahnya terus nggak kuat tauhid rububiyah dan asma wa sifat itu nggak ada. Karena itu apa? Satu kesatuan. Orang yang semakin kuat semakin kenal, semakin ngerti dengan tauhid asma wa sifat, maka akan semakin kuat tauhid uluhiyah dan rububiyahnya gitu. Misalnya kita Allahul Khaliq, Allah yang menciptakan kita, ya, atau Ar-Razzaq, Allah yang memberi rezeki kepada kita. Itu bukan sekedar hafalan bahwa Allah yang beri rezeki kita udah enggak gitu, bukan begitu. Tapi harus dipraktekkan dengan tauhid uluhiyahnya. Apa? Kita harus yakin bahwa kita ini kalau ngaji ke sini nggak akan mungkin mengurangi rezeki kita gitu loh. Jangan kemudian alasan, wah apa antat saya ini kalau tiap hari ahad kedua nggak bisa karena kerja, karena begini, karena saya nanti nggak dapat dan lain sebagainya. Yakin kalau kita tinggalkan, bahkan kalau Ustaz Ahmad itu saking ekstrimnya itu menggambarkan, misalnya hari ini deal kita punya kesepakatan dengan kontraktor atau apa 100 juta. Ya, harus datang ke kota A. Sementara ini pas jadwal taklim kedua, pilih mana coba? Hah? Wah, gampang lah, izin sih rapopo lah. Ya. Ya. Yang penting orang 3 kali absen, udah diketokke gitu ya. Wis iki apa jenenge mumpung kesempatan iki ya. Nek gur 10 juta 10 juta gede nggih ya. Nek guru untungnya 1.000 200.000 paling ya kita kalahkan. Nek untungnya 10 juta atau 100 juta ini dealnya 100 juta ini nanti wah piye iki mulai goyang ya. Mulai goyang dia. Goyah pikirannya, goyang hatinya ya. Wah, ini hati apa uangnya menari-nari ini ya. Itu kemarin waktu saya ke utara, ada yang tanya, gimana Tat? Ini kalau pas kajian kedua tuh pas
saya itu dapat order bekam gitu, misalnya. Dapat order bekam. Nah, untuk menyiasati kalau kita tuh nanti itu kan untuk kebutuhan harian, ya. Nah, saya harus milih yang mana ini, taklim atau bekam. Ya. Nah, kita itu sebenarnya kalau nggak dapat itu nggak mati kok, gitu. Gitu? Ya. Apalagi cuman bekam itu bisa kita siasati. Oh, afan, saya ini dari jam sekian ada kesibukan pengajian. Ya, nanti coba siang atau sore gimana? Ya, kalau nggak bisa ya sudah apa-apalah. Maksudnya nggak apa-apa itu bukan terus nggak ngaji, nggak apa-apa, jenengan cari tabib yang lain gitu. Atau kalau misal istrinya ya bisa bekam atau anaknya bisa bekam ke anaknya, atau ada ikhwan yang bisa bekam yang dia juga nggak ikut kajian, ya dikasihkan ikhwan itu, ikhwan maksudnya orang lain, maksudnya ikhwan yang lain yang kita kenal, kan bisa. Ya. Jadi sebenarnya masalah sepele, ya, bisa dikompromikan, bisa diatur waktunya, ya. Kalaupun nggak dapat ya bukan rezekinya, ya. Seperti saya kemarin tuh silaturahim ke kakak itu, pulang duluan. Ternyata beliaunya kan keluar duluan. Lama pulangnya itu karena nyarikan tengkleng sama sate yang paling enak sak Solo ini, Pak Manto. Wes kadung ditukokke malah mulih, ya berarti ora rezekine ngono. Ya. Mulai nek omah ya tuku sate kan padha wae, padha satene gitu ya. Nek walaupun sate ayam kan tetap sate jenenge ya. Ora sate kambing. Jadi itu ya Masya Allah. Ini harus masuk ke dalam hati kita. Misalnya juga Allah itu As-Sami, Al-Basir, Al-Khabir. Allah itu Maha mendengar, Maha melihat, Maha teliti perbuatan itu. Kalau kita yakin dalam hati kita, keyakinan dengan asma, kita orang mungkin wani maksiat. Karena penglihatan Allah melebihi daripada apa? CCTV, ya. CCTV iso diakali, iso ditutupi, iso golek sudut sing ora kena, bisa. Ya, bisa. Tapi kalau CCTV Allah, pengawasan Allah, jangankan kok kita omongkan, jangan kita lakukan. Wong terdetik dalam hati aja Allah tahu. Daun yang jatuh dari rantingnya aja tahu. Ya, apalagi kita. Itu nggak akan mungkin orang berani berbuat maksiat. Sehingga zaman dahulu itu orang nggak ada namanya dosa kecil, dosa besar itu nggak ada. Semua dosa itu besar. Ya, semua dosa itu kalau berdasarkan apa? Kepada siapa kita berbuat maksiat. Jenengan niku nek diperintah kon tuku es teh karo Pak RT nolak ngono ora apa-apa. Lah padha RT ini padha tanggane, ya toh? Ya, mungkin malah jek dulure ora masalah. Nek dikon presiden tuku es teh kowe nolak, wah perkara besar itu. Ya enggak? Iso dipecat, iso geger kok jadi berita nasional 7 hari 7 malam ora rampung-rampung itu. Ada orang berani nolak perintah presiden. Wah, ya. Itu baru presiden, ya. Ya. Padahal presidennya ora pinter-pinter amat, ora ya gagah-gagah banget, ora kuasa-kuasa banget itu. Nah ini Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah ini jadi mengenal nama dan sifat Allah itu akan menguatkan tauhid rububiyah dan uluhiyah. Begitu juga mengenal tauhid rububiyah itu akan menguatkan tauhid uluhiyah dan asma wa sifat. Ya. Tauhidul ma'rifah wal isbat. Dan menetapkan, karena dalam asma wa sifat kita diperintahkan untuk menetapkan. Dalam rububiyah kita diperintahkan untuk menetapkan apa? Bahwa Allah yang menciptakan kita, yang mengatur kita, yang memberi rezeki kita, yang menghidupkan kita, ya kan gitu. Ya. Begitu juga isbat atau asma wa sifat, menetapkan bahwa Allah itu punya nama-nama dan sifat-sifat, nama-nama yang baik dan sifat-sifat yang mulia. Ada juga yang membagi dua dengan ibarat lain, yaitu tauhidut thalabi wal al-iradi
dan tauhidul ilmi al-khabari. Ini sama dengan yang di atas ya. Ada yang mengungkapkan dengan dua ibarat, yaitu tauhidul amal wa tauhidul i'tiqad. Tauhidul amal itu adalah apa? Tauhid uluhiyah. Tauhidul i'tiqad adalah tauhid rububiyah dan asma wa sifat ya. Ada juga yang menjadi tiga, tapi bukan ini semua ya. Contohnya apa? Asy'ariyah juga mencari tauhid menjadi tiga ya, bahwa Allah itu satu, tidak terbagi-bagi, bahwa perbuatan Allah itu ya tidak ada yang menandingi, tidak ada yang menyamai ya, dan meyakini pada zat Allah itu cuma satu, tidak terbagi. Kemudian dalam perbuatan Allah dan nama dan sifat Allah sama juga ya, sama ya. Jadi mereka juga membagi tiga juga ya. Tapi itu nanti ya, mungkin pembahasannya masa yang akan datang ya. Ada yang membagi menjadi 4, ditambah lagi tauhid al-hakimiyah, tadi al-mulkiyah atau al-hakimiyah ya. Sebenarnya tadi sudah saya terangkan kenapa disebut tauhid hakimiyah. Karena pada hari ini banyak orang yang secara tauhid dalam masalah hukum itu mereka bersumber bukan kepada Al-Quran dan As-Sunnah, berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya dulu pengertian tauhid asma wa sifat. Karena kitabnya ini marojiknya ada 8 kitab atau berapa itu. Jadi saya kalau membaca satu-satu ya nggak cukup waktunya. Karena saya kan tidak ikut mengkaji di sini. Maksudnya kitab-kitab yang sudah yang jadi referensinya itu loh. Ya, sehingga kalau saya membaca ya nggak cukup. Wong saya juga tidak dapat tugasnya gitu ya. Meskipun sebagian kitabnya itu sudah beberapa yang saya pelajari gitu ya. Dan beberapa yang saya baca tapi tidak secara menyeluruh. Nah ini kan sama ini, aneka pembagian tauhid berdasarkan muta'alik itu berarti siapa? Allahnya. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah dan tauhid asma berkaitan dengan temanya gitu. Ini berdasarkan apa yang dituntut dari hamba ya, ini berdasarkan isinya ya, ini berdasarkan wasilah perbuatan hamba. Ada tauhid qauli, tauhid amali berdasarkan kamal dan nuksonnya, tauhid kamil, tauhid nakis ya. Kemudian beliau bahkan istilah tauhid uluhiyah, rububiyah dan asma dan sifat itu juga terkandung di dalam Al-Quran. Dalam satu ayat itu mengandung tiga-tiganya ya, beliau sebutkan dalam ini surat Maryam. Ini istiqra namanya, memahami dari ayat, dipahami dari ayat. Kalau tadi dipahami dari perkataan ulama, ini dipahami dari ayat. Dari hadis juga ada. Ya. Tapi beliau sebutkan satu saja dalam ayat ini. Dalam surat Maryam, Allah SWT berfirman, Rabbus samawati wal ard, wa ma bainahuma fa'budhu wastabir la ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya ya. Nah, coba kita membagi tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma dan sifat itu dalam ayat ini. Yang mana coba? Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir ibadati hal ta'lamu lahu samiyya. Monggo. Tauhid uluhiyahnya mana? Ya. Ayo, tauhid uluhiyahnya mana coba? Fa'budhu wastabir la ibadati. Ini tauhid uluhiyah. Kita disuruh beribadah hanya kepada Allah dan bersabar dalam beribadah di dalamnya. La ibadati, fa'budhu, beribadahlah kepadanya ya. Ini maksudnya adalah ifradullah fil ibadah, mengesahkan Allah dalam ibadah. Tauhid rububiyahnya mana? Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma ya.
Robnya pemilik langit dan bumi dan diantara keduanya. Rob, ya. Pemilik berarti dia al-malik, al-mulk, ya. Al-khaliq, al-mulk dan at-tadbir. Jadi kalau disebut kata Rob itu mengandung 3 makna ini. Rob, alhamdulillah rabbil alamin. Rabbul alamin. Rob itu berarti apa? Dia apa? Pencipta, pemilik dan pengatur. Pencipta, pemilik dan pengatur alam ini. Gitu. Ya, jadi kalau disebut Rob itu mengandung 3 makna ini. 3 makna ini mengandung seluruh perbuatan Allah. Ya, menciptakan, mematikan, menghidupkan, memberi rezeki, menurunkan hujan, awan, bencana, gempa bumi, apalagi semua itu adalah af'alullah, perbuatan Allah. Ya, itu tauhid rububiyah. Allah berkehendak mau buat apa saja, ya, mau menghidupkan mana saja, mau mematikan siapa saja, memberi rezeki siapa saja, menghajikan siapa saja, dan lain sebagainya. Memberi anak, tidak memberi anak, memberi harta, tidak memberi harta, memberi bahagia, tidak memberi bahagia, memberi sengsara, macam-macam semuanya. Yang menentukan adalah Allah. Itu masuk dalam kata Rob ini. Kemudian tauhidul asma wa sifat apa? Yang mana? Hal ta'lamu lahu samia. Ya, apakah kalian tahu bahwa Allah itu memiliki samia, nama-nama? Nama-nama. Dan ayat-ayat yang lain yang serupa seperti ini banyak, ya, yang mengandung tiga tauhid itu, 3 macam tauhid ini, ya. Pengertian asma wa sifat dalam apa? Kalangan Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah, dan juga ada pembagian tauhid, ya. Tauhid mereka itu adalah innallaha ta'ala wahidun fi dzatihi la qasima lahu. Yang pertama itu, ya. Allah itu satu dalam zatnya, tidak ada terbagi bagi. Yang kedua, wa wahidun fi sifatihi la tashbiha lahu. Dan satu dalam sifatnya tidak ada yang menyerupai. Wa wahidun fi af'alihi la syarika lahu. Dan satu dalam perbuatannya tidak ada apa? Sekutu baginya. Jadi sama aja sebenarnya. Wahidun fi dzatihi la qasima lahu, berarti Allah itu satu. Ya. Jadi dia dalam menciptakan, dalam mengatur, dalam berezeki hanya Allah saja, nggak ada yang lain. Berarti tauhid apa ini? Tauhid rububiyah. Wa wahidun fi sifati. Allah satu dalam sifatnya, tauhid asma wa sifat. Wa wahidun fi af'ali la syarika lahu. Satu dalam perbuatan yang tidak ada sekutu baginya, ya. Dalam perbuatan Allah tidak ada sekutu baginya, tidak ada yang menyekutainya. Ini juga dalam tauhid apa? Ini yang rububiyah, ya, rububiyah. Wa wahidun fi dzatihi itu yang uluhiyah. Jadi yang berhak disembah hanya Allah, tidak ada yang lain. Ya. Kebalik, ya, tauhid wa wahidun fi dzatihi, tauhid uluhiyah. Jadi kita nyembah hanya kepada Allah aja, nggak ada yang lain. Satu saja, ya. Tidak ada yang lain. Ilah itu hanya satu, Tuhan hanya satu, hanya Allah. Itu maksudnya. Jadi tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat, dan tauhid rububiyah. Ini sama juga dalam misalnya ini adalah ulama kalangan Asy'ariyah, ya. Walaupun misalnya dalam Mu'tazilah itu mereka nanti la tasbihah itu kemudian akhirnya apa? Mentakwil. Karena kalau dia tidak mentakwil berarti menyerupakan dengan makhluk. Allah punya tangan misalnya. Kalau nggak ditakwil berarti kita menetapkan Allah punya tangan. Ya, berarti kita seakan-akan menyerupakan dengan makhluk gitu. Ya. Ya, dalam ini apa namanya? Tuhfatul Murid Syarah Al-Jauhari Tauhidi Al-Baijuri mengatakan, ya, wal iqraru
bi annahu sabitun maujudun, yaitu mengakui, menetapkan bahwa Allah itu sabitun, wujud ada, maujudun sabitun, tetap dan ada, wa ilahun wahidun, dan ilah yang satu, fardun ma'budun, satu saja yang disembah, laisa kamislihi syai'un, sama. Bi annahu sabitun maujud, itu adalah tauhid rububiyah. Ilahun wahidun fardun ma'bud, tauhid uluhiyah. Laisa kamislihi syai'un, tauhid asma wa sifat, sama. Ya, sama. Walaupun dengan nama yang lain. Cuman bedanya adalah Asy'ariyah itu mentakwil. Tapi takwilnya Asy'ariyah dengan takwilnya Mu'tazilah berbeda. Itu paham ya? Takwilnya Asy'ariyah dengan takwilnya Mu'tazilah berbeda, karena Asy'ariyah ini karena dulunya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari itu ya orang Mu'tazilah, hidup dididik oleh pamannya yang merupakan tokoh Mu'tazilah selama 40 tahun dalam keadaan dia Mu'tazilah. Kemudian beliau kembali kepada Ahlussunnah wal Jamaah, kemudian mengkonter, membantah pendapat-pendapat siapa? Mu'tazilah. Tentu karena bersekian tahun dididik dalam keadaan Mu'tazilah, maka dia ngerti cara membantah orang-orang Mu'tazilah dengan pemahamannya. Tentu juga gaya-gaya penulisan dan gaya pembahasannya ya sesuai seperti orang-orang Mu'tazilah gitu. Nah, itu yang sebenarnya membedakan. Ya, walaupun dalam beberapa referensi kitab yang saya baca dan juga yang disampaikan oleh beberapa asatidz bahwa sebenarnya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari sendiri dia mengimani akan apa? Tidak siapa? Imam Ahmad ibni Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal. Secara teksnya disebutkan tuh panjang, saya nggak hafal teksnya, tapi pada intinya sebenarnya beliau mengakui apa yang diyakini tauhid oleh Imam Ahmad itu yang saya yakini gitu. Ya sama sebenarnya, gurunya podo, gitu. Imam Ibnu Taimiyah gurunya siapa? Imam Ahmad bin Hanbal. Sama juga, mengikuti madhabnya sama ya. Maksudnya bukan gurunya Pak, madhabnya gitu ya. Madhabnya Imam Ahmad ya podo gitu. Nggak ada bedanya itu. Makanya kita jangan kemudian di kotak-kotak yang benar ini, yang salah itu, atau yang salah itu yang benar ini. Mengapa mereka disebut dengan Ahlussunnah wal Jamaah gitu. Karena Imam Abu Hasan Al-Asy'ari sendiri kembali kepada Ahlussunnah wal Jamaah dari Mu'tazilah gitu ya. Asma itu jamak dari kata ismun yang artinya adalah nama. Asma Allah berarti nama-nama Allah. Asmaul husna berarti nama-nama yang baik dan terpuji. Al-husna dari kata hasan, al-husna. Sehingga istilah asmaul husna bagi Allah maksudnya adalah nama-nama yang indah, baik dan terpuji yang menjadi milik Allah, hanya milik Allah. Misal Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Ghafur dan lain sebagainya. Termasuk diantaranya adalah 99. Jumlahnya semuanya ada berapa? La ya'lamuha illa Allah. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Tidak terbatas dalam bilangan. Kenapa? Karena ada sebuah hadis yang sangat panjang. Mungkin di antara antum ada yang sudah hafal. Hadisnya itu kaitannya dengan doa ya. Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu ammatika nasiyatin biyadika nasiyati biyadika madin fiya hukmuka adlin fiya qada'uka. Hafal nggak doa ini? Hah? Ini doa untuk supaya kita diberi kenyamanan dalam Al-Quran.
Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatika nasiyati biyadika madin fiya hukmuka adlin fiya qadauka Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwa sammaita laka bihi nafsak. Ini di sini di tengah-tengah hadis ini. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan nama-namamu. Ya, as'aluka bikulli ismin. Aku memohon kepadamu dengan seluruh nama-namamu. Huwa sammaita laka bihi nafsak. Yang nama-nama itu engkau namai sendiri. Dinamai oleh Allah Subhanahu wa taala. Au anzaltahu fi kitabik, atau yang engkau turunkan di dalam kitabmu, dalam apa? Al-Qur'an. Au 'allamtahu ala ahadin min khalqik, atau yang engkau ajarkan kepada salah seorang dari makhlukmu, yaitu kepada siapa? Rasul, ya, para rasul. Nabi dan Rasul. Awis ta'sarta fi ilmil ghaib, atau yang engkau simpan di dalam ilmu ghaib, yang tidak ada tahu kecuali Allah. Anta ja'alil Qur'ana rabi'a qalbi wa nuras sadri wa jala'a husni wa dhihaba hammi wa ghammi. Ya. Ini doanya. Jadi ada 3 penggalan kalimat. Biasanya kalau dalam doa itu pasti pujian kepada Allah, kemudian pengakuan dosa, kemudian baru permintaan. Pujian, pengakuan dosa, permintaan. Ini termasuk diantara doa yang menggunakan nama dan sifat Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah itu punya nama-nama yang baik, maka berdoalah kepada Allah dengannya. Dengannya itu apa? Bisa dengan seluruh namanya, seperti dalam hadis tadi, atau dengan nama-nama spesifik. Misalnya kalau kita ini dalam keadaan lemah, kita doanya kepada siapa? Allah, ya Qawiyyu, ya Azizu, ya Jabbar, ya Qahar. Kalau kita dalam keadaan miskin, ya Ghani, ya Razak, ya Fatah. Begitu, ya. Jadi meminta kepada Allah dengan nama-nama Allah. Apa yang kita butuhkan, kita sebut namanya. Gitu. Kita jarang kalau berdoa itu langsung menyebut nama Allah itu jarang. Langsung to the point, ya Allah, berilah aku istri yang cantik, mana misalnya ya. Ya, harta yang banyak, langsung ngono paling ya. Orang tahu kita nyebut memuji-muji Allah tuh, ya Allah yang maha kaya, yang maha memiliki segala apa yang di langit dan di bumi, ya Allah yang menghidupkan, matikan, beri rezeki, berilah aku rezeki yang baik, yang halal ya. Ya. Pengennya cepat-cepat to the point ya. Ya. Padahal nek wong Jawa ki nek njaluk ki biasanya muter-muter sik. Ya, ngomong ini, ngobrol itu ngono ya. Engko nyanjung-nyanjung sik ngopo sik. Karo menungso ae ngono. Apa meneh? Karo Allah kudune ya ngono, lebih ya, malah lebih harus seperti itu. Sanjung-sanjung dulu, kemudian mengakui kesalahan, baru meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nama Allah itu tadi gimana? Allahumma inni as'aluka bikulli ismin, dengan semua nama Allah. Mintanya langsung dengan semua nama Allah. Huwa sammaita laka bi nafsak, yang engkau namakan sendiri atau engkau ajarkan kepada salah seorang makhlukmu, atau engkau turunkan dalam kitabmu, atau yang engkau ajarkan kepada salah seorang makhlukmu, yaitu para rasul ya, atau yang engkau simpan dalam ilmu gaib. Jadi ilmu nama dan sifat Allah tidak ada yang tahu berapa jumlahnya, banyak. Cuman sebagian nama itu disebutkan oleh Allah dan sebagian sifatnya juga disebutkan oleh Allah. Sedangkan kata sifat dalam bahasa Arab berbeda dengan sifat dalam bahasa Indonesia. Kata sifat dalam bahasa Arab mencakup segala informasi yang melekat pada sesuatu yang wujud. Sehingga sifat bagi benda dalam bahasa Arab mencakup sifat benda itu sendiri, seperti besar, kecil, tinggi, rendah, warnanya, keelokannya, dan lain-lain. Itu masuk sifat. Juga mencakup apa yang dilakukannya, ya, apa yang dimilikinya, keadaannya, gerakannya, dan informasinya pada yang ada pada benda tersebut. Misalnya sifat bendanya sendiri, misalnya Allahu Akbar, Allah itu maha besar, berarti Allah itu besar, ya, maha besar. Ya,
Atau misalnya Allah punya tangan, ya, Allah punya tangan. Itu sifat yang bendanya, gitu ya, bendanya. Allah punya tangan. Allah punya arsy. Itu termasuk sifat juga, ya. Atau perbuatannya juga termasuk sifat. Misalnya Allah turun, ya, Allah turun, Allah beristiwa, ya, termasuk misalnya Allah di mana-mana, ya. Nah, itu Allah punya sifat, ya. Gerakan dan keadaannya Allah di mana? Allah di mana-mana, ya. Nah, itu tidak bisa kemudian kita bayangkan Allah di mana-mana berarti Allah banyak, ada di sini, ada di sana, di Jakarta, di Surabaya, di setiap tempat ada, berarti banyak. Nggak bisa begitu, nggak bisa dipikirkan, nggak bisa takyifnya dibagaimanakan, nggak bisa, ya. Tapi itu sifat Allah, paham? Ya, itu sifat Allah. Dengan demikian, kata sifat Allah mencakup apa? Perbuatannya, kekuasaannya, dan apa saja yang ada pada zat Allah. Tadi itu ya, perbuatannya berarti turun, ya. Kemudian tertawa, ya. Kan ada hadisnya, maupun hadisnya ya. Allah tertawa melihat begini begitu dan sebagainya. Ya, ada hadis yang menyebutkan seperti itu. Berarti itu kan perbuatan. Itu termasuk daripada sifat. Kalau kita kan sifatnya apa? Sifatnya malas gitu kan. Kalau manusia itu kan sifatnya malas, ya. Ya warna itu aja. Kalau perbuatan tidak disebut dengan sifat. Kemudian dan segala apa saja yang ada pada zat Allah dan segala informasi tentang Allah. Karena itu sering kita dengar ungkapan ulama bahwa di antara sifat Allah adalah Allah memiliki tangan yang sesuai dengan keagungannya. Maksudnya sesuai dengan keagungannya adalah tidak ada yang tahu bagaimana tangan Allah gitu, ya. Dan kebesarannya. Dan Allah memiliki kaki yang sesuai dengan keagungan dan kebesaran keberasaan. Karena dalam hadis yang disebutkan, aku berjalan bersamanya ketika dia berjalan, kan gitu. Barang siapa yang datang kepada Allah dengan lari kecil, maka Allah datang dengan lari, ya. Barang siapa yang datang kepada Allah dengan sa'i, ya, Allah datang dengan harwalatan. Nah, itu kan berarti kan seakan-akan Allah berjalan, ya. Ya, Allah tertawa, bersemayam, murka, turun ke langit, ya, berbicara. Wa kallamallahu Musa taklima, Allah berbicara dengan Musa dan lain-lain. Itu semua termasuk daripada apa? Sifat, ya. Itu termasuk sifat. Cuman kadang itu tadi perbedaannya di situ dengan Asy'ariyah, itu di situ. Apalagi dengan Mu'tazilah, ya. Mu'tazilah itu karena ini kalau kita menetapkannya, berarti kita telah menetapkan Allah itu sama dengan makhluk. Kalau Allah turun berarti Allah memerlukan ruang. Kalau memerlukan ruang berarti Allah sama dengan makhluk. Akhirnya gitu, ya. Ya, sehingga oleh Asy'ariyah ditakwil, ya. Atau diartikan dengan yang lain. Misalnya yang turun itu bukan Allah tapi malah malaikat. Ada hadis yang lain menyebutkan bahwa yang turun malah malaikat dan lain sebagainya. Allah memiliki tangan gitu misalnya, ya. Kalau kita tetapkan Allah memiliki tangan, berarti kita tasbih, menyerupakan, supaya tidak menyerupakan, ditakwil gitu. Dengan apa? Kekuasaan, ya. Ditakwil dengan kekuasaan. Istiwa ditakwil dengan istaula, ya. Dan masih banyak yang lain. Meskipun tidak semuanya ditakwil, makanya di sini ada yang kita di karangan kita, ya, maksudnya yang tidak sependapat dengan Asy'ariyah, kalangan ahlul hadis dan athar, itu mempertanyakan, kenapa kalau tangan turun itu ditakwil, kok nama dan sifat Allah yang lain tidak ditakwil? Misalnya As-Sami,
Al-Basir. Berarti Allah As-Sami Maha mendengar, berarti punya pendengaran. Kok tidak ditakwil? Yang ditakwil kok cuman tangan aja. Yang ditakwil kok cuman istiwanya saja. Nah, gitu. Ya, itu tadi itu perdebatan yang diantara kalangan para ulama yang mereka juga punya dasar sendiri. Kenapa seperti itu ya? Itu tadi pengertian tauhid asma wa sifat adalah mengesahkan Allah ifradullahi fil asma'i wa sifat, dalam nama dan sifat. Nusabbitu al asma'a wa sifata lillahi kama sabata binafsihi wa sabata rasuli wa sabata Rasulullah ya. Kita menetapkan nama dan sifat bagi Allah itu sebagaimana yang Allah menetapkan bagi dirinya sendiri dan juga yang ditetapkan oleh Rasulullah. Itu pengertian asma dan sifat, tauhid asma wa sifat. Adapun bagaimana cara berimannya ya, bagaimana cara berimannya tadi disebutkan dengan cara ini, min bi ghairi ta'wil, tanpa mentakwilnya, merubah maknanya takwil itu. Taktil, tanpa menolak sebagian sifatnya. Takwil apa? Merubah maknanya. Maknanya dari tangan dirubah kepada apa? Kekuasaan. Kemudian istiwa dirubah menjadi kepada istaula. Kemudian turun dirubah kepada apa gitu ya. Takwil. Kemudian taktil menolak sebagian sifat Allah maupun seluruhnya. Ada yang menolak sebagian, ada yang menolak semuanya. Ya, seperti Mu'attilah itu menolak semua sifat Allah. Mereka tujuannya sebenarnya baik, yaitu apa? Supaya Allah tidak serupa dengan makhluk. Sehingga konsekuensinya ya harus ditaktil, harus dihilangkan nama dan sifat Allah itu yang disebutkan tadi itu. Karena kalau ditetapkan nanti jadi sama dengan makhluk. Ini ekstrim ke kanan, yang satu ekstrim ke kiri. Nanti tamsil ya. Takyif, memvisualisasikan atau menggambarkan bagaimana wujud Allah, wujud dan sifat Allah. Tamsil, menyamakan dengan sifat Allah dengan sifat makhluk. Ya, ini kalau lawannya dari ta'til adalah tamsil. Ya, kalau Allah nyebutkan As-Sami Al-Basir, berarti ya sama Allah punya pendengaran dengan kita ya, dan penglihatan seperti kita, sama dengan tangan kita, sama dengan turunnya kita. Gitu. Dari atas ke bawah dan sebagainya, namanya turun begitu ya. Nah, dan lain sebagainya. Ini tamsil. Kemudian tafwid ya. Tidak mau menetapkan pengertian sifat Allah ya. Ini pengertiannya ya. Nanti kemudian penjelasan takwil, taktil, takyif, tamsil, tafwidnya mungkin untuk itu kita pending dulu. Kita kepada kaidah-kaidah, kaidah-kaidah dalam memahami nama dan sifat Allah. Kaidatul ula, kaidatul ula, kaidah yang pertama ini kitab syarah Lum'atul I'tiqad ya, ila al-hadi ila sabil rasyad ya, Syekh Utsaimin ya, mensyarah kitab ini. Lum'atul I'tiqad sendiri mana tadi? Karangannya Muwafiquddin Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, melalui karangan Ibnu Qudamah Al-Maqdisi ya. Kemudian disyarah oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin ya, Syekh Shalih Al-Utsaimin ya. Ini tahun berapa? Itu 541 sampai 620 Hijriah. 600-an Hijriah. Yo udah sama dengan masa-masanya Imam Ibnu Taimiyah ya. Sezaman dengan itu. Nah,
Nah, di sini kaidah pertama adalah fil wajibi nahwa nususil kitabi was sunnati fi asma'illahi ta'ala. Ya. Kewajiban terkait dengan nas-nas kitab dan sunnah, Alkitab dan as-sunnah, Al-Quran dan hadis tentang nama-nama dan sifat Allah. Al-wajibu fi nususil kitab wa sunnati ibqa'u dalalatiha ala dhahiriha min ghairi taghyirin, yaitu menetapkan petunjuk-petunjuknya secara dhahir tanpa merubah. Maksudnya petunjuknya secara dhahir tanpa merubah apa? Misalnya kalau disebutkan dalam hadis Allahu yang zilu, Allah tuh turun ke langit dunia, ilah sama'i dunia, ke langit. Ya udah kita tetapkan begitu aja, karena secara zahir hadisnya itu yang zilu, itu. Yang zilu secara pemahaman orang Arab ya yang zilu begitu. Ya. Ya, seperti itu. Atau istiwa, bersemayam. Istiwa ya menetapkan pokoknya ada istiwa gitu. Li'anna Allah anzalal Qur'an bilisanin arabiyyin mubin, karena Allah menurunkan Al-Qur'an itu dengan lisan orang Arab yang jelas. Wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yatakallamu bilisanil Arab, dan Nabi juga berbicara dengan bahasa Arab. Fawajaba ibqa'u dalalati kalamillah wala kalami rasulihi ala ma hiya alaihi fi dzalikal lisan. Maka wajib menetapkan petunjuk kalam Allah tadi dan kalam Rasulnya sebagaimana lisan orang Arab, ini ya, tanpa merubahnya dari zahirnya. Ya. Wal qaulu 'ala Allah bila ilmin wa huwa haram. Sementara berkata tentang Allah tanpa ilmu itu adalah haram. Ya. Dalam surat Al-A'raf, qul innama harrama rabbil fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal isma, dan selanjutnya. Ya. Firman Allah, bal yadahu mabsutatani yunfiku kaifa yasha. Misalnya sifat Allah itu punya tangan yang terbuka, mabsutatan yang terbuka, yunfiku kaifa yasha, menafkahi, memberi memberi bagaimanapun yang Allah kehendaki. Ya. Jadi secara zahir ayatnya wajib kita apa? Ya mengimani seperti redaksi dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Qaidah Sainiyah, kaidah yang kedua adalah tentang asma Allah. Tentang asma Allah ini ada beberapa kaidah. Pertama, asma'ullahi kulluha husna. Nama Allah itu semuanya baik. Ya, nama Allah semuanya baik. Ya, jadi Allahu misalnya Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malikul Qudus, Al-Jabbar, Al-Qahar. Walaupun kata Qahar itu apa? Memaksa. Jabbar sama juga, ya. Tetapi semuanya bermakna baik. Tidak ada yang bermakna tidak baik. Semuanya bermakna baik. Kenapa? Allah berfirman, walillahil asmaul husna. Ai balighatun fil husna ghayatu. Artinya kebaikannya itu sampai yang balighah, yang paling tinggi, paling puncak. Ya. Kalau ada orang paling baik, Allah lebih baik lagi, paling puncaknya dari semua kebaikan. Li'annaha mutadamminatun li sifatin kamilah la naqsun fiha biwajhin minal wujuh. Karena Allah dengan itu terkandung di dalamnya sifat-sifat yang sempurna. Jadi kalau dalam nama Allah pasti terkandung sifat-sifat Allah. Tapi dalam sifat Allah tidak terkandung nama Allah. Tidak mesti terkandung nama Allah. Misalnya Allah itu namanya As-Sami. Allah As-Sami. Punya sifat apa? As-Sam'u, mendengar. Ya, As-Sam'u, mendengar. Al-Basir, malam lihat, berarti punya sifat Al-Basaru, penglihatan. Ya. Tapi tidak semua sifat ada namanya. Misalnya Allah turun, tidak disebut dengan An-Nazil, ya. Allah istiwa, tidak disebut dengan Al-Mustawi, tidak.
Apalagi ya, Allah marah tidak disebut dengan al-ghadib, ya, tidak ada ya. Jadi semua nama mengandung sifat, tapi tidak semua sifat mengandung nama, gitu maksudnya ya. Allah Subhanahu wa taala. Wa min tsamma na'rifu, dari situ kita tahu bahwa Allah tidak memiliki nama ad-dahru, ya. Ad-dahru, karena ada hadisnya ya. Kemudian apa lagi? Al-far'u tsani, yang kedua, asma'ullahi ghairu mahsurah bi'adadin muayyan. Nama Allah tidak terbatas dengan bilangan tertentu. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan ya. Ya, ini udah potongannya hadisnya ini ada nih. As'aluka Allahumma bikulli ismin walaka samaita bihi nafsak, ya. Au anzaltahu fi kitabik, au alamtahu ahadan min khalqi, au istasarta fi bihi fi ilmil ghaib indaka. Ya. Kemudian Allah sebutkan lagi innallaha tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhalal jannah, ya. Nah, di sini Allah sebutkan dalam hadis disebutkan 99. Laisal muradu hasru asma'ihi ta'ala bihadzal adad. Bukan berarti nama Allah itu terbatasi oleh bilangan ini, ya. Wa nadhirun hadza, contohnya ini pembandingnya adalah antakul, kamu mengatakan indi mi'atud dirham a'adtuha lis-shadaqah, aku punya 100 dirham yang aku siapkan untuk sedekah, ya. Fala yunafi ayyakuna indaka darahim ukhra a'adtaha li ghairi shadaqah. Bisa jadi kamu punya uang selain 100 dirham itu, yang lainnya yang kamu tidak gunakan untuk sedekah. Misalnya kalau saya ngomong, saya punya 10 juta buat ikhwan-ikhwan semua di sini yang hadir, saya bagi-bagikan. Umpamane, orang ditenanan aku ya. Umpamane, ya. 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 Punya 10 juta tak bagi kabeh ini. Bukan berarti saya cuma punya 10 juta. Saya di mobil saya mungkin ada 100 juta buat beli mobil lagi. Ya, di rumah ada 100 juta. Golek bojo meneh, ya. Ya. Punya di bank ada, ya, misalnya untuk niaga. Jadi kalau orang nyebutkan saya punya 100 juta, belum tentu punya 100 juta toh, mesti ada yang lain gitu. Jadi penyebutan seperti itu. Sama misalnya Rasulullah itu beristighfar setiap hari berapa? 100 kali, 70 kali. Dulu pernah saya sampaikan juga di majelis ini. Bukan berarti kemudian Rasulullah itu istighfarnya ya 100 tok kayak wis ngono ya. Oh, speak 100 wis lah ya. Bukan begitu ya. Bisa jadi lebih, bisa jadi lebih. Kadang 70 kali, kadang 100 kali, kadang mungkin malah lebih. Gitu ya. Jadi nama dan sifat Allah tidak terbatas. Apalagi disebutkan di situ dalam hadisnya disimpan dalam ilmu ghaib. Al-far'u tsalis, cabang yang ketiga, asma'ullahi la tasbutu bil aql wa innama tasbutu bisyara'. Nama Allah itu tidak ditetapkan oleh akal, tapi ditetapkan oleh syariat. Artinya ditetapkan oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kalau Allah menyebutkan namanya ini dalam Al-Qur'an atau dalam As-Sunnah, berarti ya kita tetapkan. Yang enggak disebutkan kita jangan buat nama baru untuk Allah. Ya, yang enggak ada ya jangan disebutkan. Ya mungkin ada tapi kita enggak tahu namanya apa. Karena yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Fahiya tauqifiyah. Ini keadaannya adalah tauqifiyah. Tauqifiyah itu ya seperti nama Al-Qur'an. Nama-nama Al-Qur'an itu tauqifiyah. Ya. Jadi orang semata-mata kemudian Rasulullah nyebut, oh ini enaknya ayatnya An-Naml gitu ya. Ini enaknya suratnya An-Nahl, enggak begitu, tapi ini semua adalah apa?
Ya sudah ditetapkan, ditentukan oleh Allah. Ini suratnya Al-Baqarah, ini An-Naml, ini An-Nahl, ini An-Nisa dan selanjutnya. Ya. Tauqifiyah Ya. protap gitu. Bukan, tauqif itu hak prerogatif. Nah, namanya gitu, hak prerogatif Allah. Hanya Allah yang menentukan gitu. Kita nggak bisa menentukan sendiri, nggak bisa. Ya. Ya. Hanya Allah yang menentukan. Ini namanya tauqifiyah. Sama seperti hidayah itu tauqif. Hidayah tauqifiyah itu tauqifiyah. Hidayah itu hanya Allah yang menentukan. Kayak kalau hidayatul irsyad kan bisa siapa saja. Bisa rasul, bisa ulama, bisa kita, bisa dai, bisa siapa saja bisa. Memberi hidayatul irsyad. Tapi ada hidayah itu tauqif itu hanya taufik, hidayah itu taufik hanya Allah saja. Tauqifiyah sifatnya. Al-far'ur rabi' yang keempat, kaidah yang cabang kaidah yang keempat dari nama Allah ini. Kullu ismin min asma'illah fa innahu yadullu ala dzatillah wa ala sifatil lati tadammanaha wa ala al-asaril mutarattab alaihi in kana muta'addiyan, ya. Ya, nama Allah itu ini seperti yang saya sebutkan tadi di awal ya. Mengandung zat Allah, menunjukkan zat Allah, zatnya, juga menunjukkan sifatnya yang terkandung di dalam nama tersebut, juga menunjukkan akan mutarattab itu apa ya, konsekuensinya gitu maksudnya, menunjukkan akan apa, konsekuensinya apabila muta'addiyan itu kalau dalam bahasa Arab itu membutuhkan maf'ul. Karena ada fi'il itu yang tidak membutuhkan objek. Ada fi'il yang membutuhkan objek. Fi'il yang tidak membutuhkan objek apa misalnya? Saya pergi. Udah, pergi. Pokoknya pergi. Ya. Tidak membutuhkan objek. Tapi kalau misalnya saya memukul, itu orang masih bingung. Mukul apa? Ya, saya dermawan, itu kan nggak membutuhkan biaya. Saya memang dermawan. Tapi kalau saya memberi apa? Memberi kepada siapa? Ya, itu masih membutuhkan objek. Saya beri makan, nah itu berarti makanan membutuhkan objek. Muta'addiyan itu membutuhkan objek. Artinya kalau ada objek yang harus diadakan, maka itu pasti akan terjadi. Ini misalnya, contohnya misalul dzalika fi ghairil mutaaddi. Contoh isim Allah yang tidak membutuhkan objek. Isim Allah, nama Allah yang disebut dengan apa? Al-Azim. Ya. As'alullah la ilallah as'aluka bi Rabbul Arsyil Azim. Ya. Azim. Azim itu nama Allah, sifat Allah. Nama yang mengandung zatnya, bahwa Allah juga besar dan mengandung sifatnya, ya. Tapi tidak membutuhkan objek. Karena apa? Ya udah, dia tidak, ya cuman besar gitu aja. Azim, ya. Untuk pada Allah menetapkan pada dirinya bahwa Allah itu maha besar itu, ya. Kita harus meyakininya bahwa Allah punya nama itu, zatnya juga besar, sifatnya juga besar, ya. Adapun contoh yang muta'addi yang membutuhkan objek, misalnya Allah Ar-Rahman. Allah itu punya nama apa? Ar-Rahman. Berarti punya sifat rahmat. Zatnya juga rahmat, rahim, ya. Kemudian ada amal yang alama tarattaba alaihi min asar. Ada konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Allah itu merahmati siapa yang Allah kehendaki, memberi rahmat kepada siapa saja, kepada makhluknya, kepada hambanya. Ar-Rahman. Salah satu rahmannya Allah apa? Orang maksiat aja dikasih oleh Allah rezeki. Itu sudah menunjukkan bahwa Allah itu Ar-Rahman, kasih sayang. Kita itu nek awake dhewe ya dimusuhi ngono. Ya dimusuhi. Kira-kira gelem ora ngeki. Ya. Ya sak jege urip sak matine aku ora bakal ngeki ngono ya. Ketemu ora, ngomong ora apa meneh ngeki kan gitu ya. Iya enggak?
Manusiawi begitu. Kita dimusuhi sama orang, kita atau bermusuhan sama A dengan B gitu. Ya, jangan kita lah, jangan sama kita, ojo ya. Ya. Kita musuhan misalnya karo wong kafir ngono ya. Kita tuh misalnya dijaluki dijikok kita nggak rela walaupun cuma sekian rupiah no. Ya. Dan kita nggak akan mau memberi. Ya, ini sifat manusia, musuhan. Ya. Tapi Allah itu walaupun dimusuhi, ya, ada orang di dunia ini yang mengingkari wujud Allah. Ada di dunia ini orang yang tidak beriman dengan Allah, menjelekkan Allah, merendahkan Allah, ada. Ini ya karo Allah masih dikasih gitu loh. Ya. Ya dikasih rezeki. Malah mungkin rezeki ini lebih akeh daripada kita, ngono ya. Itu menunjukkan apa? Sifat Rahman Allah begitu, ya. Nah, ini ya. Ini kaidah. Selanjutnya al-qaidah as-salisah, kaidah yang ketiga, yaitu tentang sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah. Qaidatus salisah. Nah, tentang sifat-sifat Allah itu di bawahnya ada cabang-cabang kaidah. Pertama adalah sifatullahi kulluha ulya, ya. Kulluha ulya. Sifatu kamalin wa madhin laisa fiha naqsun biwajhin minal wujuh. Sifat Allah itu semuanya adalah mulia, sempurna dan terpuji, tidak ada yang kurang dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun Allah itu marah, misalnya Allah yaghdab, Allah marah, tetapi marah Allah itu adalah malah yang terpuji. Maksudnya terpuji apa? Ya memang Allah layak marah kepada orang tersebut. Orang tersebut memang berhak untuk dimurkai gitu. Ya, memang terpuji. Ya, berhak untuk dimurkai. Ya. Wa idza kanat sifah naqsan la kamala fiha fa hiya mumtani'ah fi haqqihi. Apabila sifat itu kurang, tidak sempurna, maksudnya ya, maka tidak berhak disandingkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Mati. Karena Allah tidak mati. Hayyun qayyum. Allahu la ilaha illa huwa hayyul qayyum. Ya. Al-jahl, bodoh. Tidak mungkin karena alimun bikulli syai'. Allah ala kulli syai'in alim, ya. Al-ajiz, lemah, karena Allah qawiyul aziz, ya. As-samam, al-umyu dan lain sebagainya, ya. Nah, itu sifat-sifat kekurangan itu tidak ada pada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza kanatis sifatu kamalan min wajhin wa naqsan min wajhin lam takun sabitatun lillah wala mumtani'ah alaihi ala sabilil itlaq bal la budda minat tafsil, ya. Apabila sifat Allah itu dianggap baik, sempurna dalam satu sisi dan tidak sempurna di dalam sisi yang lain, maka tidak ditetapkan untuk Allah, ya. Tapi juga bukan berarti tidak ada pada sisi diri Allah ala sabilil itlaq, tetapi harus ditafsir, diperinci, ya, diperinci. Fatasbutu lillahi fil hali taku allati takunu makalan wa tamtani alaihi fil hali allati takunu naqsan kal makri wal kaidi wal khida, ya. Maka Allah ditetapkan sifatnya itu sempurna pada satu keadaan, dan kalau keadaan yang menuntut tidak baik, Allah tidak ditetapkan padanya. Misalnya apa? Misalnya sifat makar, tipu daya, dan khida, sama menipu, ya. Ya, itu semua adalah dalam rangka untuk membalas. Wayam kuruna, wayam kurullah. Jadi tidaklah sifat yang buruk, yang jelek, kecuali sebelumnya adalah apa? Dilakukan oleh makhluk sebagai bentuk pembalasan. Wayam kuruna, wayam kurullah. Ya, mereka berbuat makar dulu, baru Allah berbuat makar. Berbuat makarnya pun bukan berarti makar yang jelek, tapi makar yang baik, yang terpuji. Contoh yang lain, kaidun, ya.
Nah, kaidun di sini innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Jadi kaidah tipu dayanya makhluk itu tercela, tapi tipu dayanya Allah terpuji. Gitu ya. Tipu dayanya Allah terpuji. Ya. Kemudian khida, menipu. Innal munafikina yukhadi'una. Orang-orang munafik itu menipu. Wa huwa khadi'uhum. Dan Allah yang menipu mereka. Bukan berarti menipunya makhluk tercela, tapi menipunya Allah terpuji, tidak tercela. Ya, itu sebagai bentuk pembalasan mereka. Maksudnya adalah mereka menipu Allah, tetapi sebenarnya mereka yang tertipu. Mereka tertipu kan semua karena apa? Karena izin Allah juga, gitu ya. Kita ini tertipu dengan dunia misalnya, itu kan semua juga karena izin Allah, karena kehendak Allah. Jadi bukan berarti kemudian Allah itu menipu sama seperti menipunya orang-orang munafik, kan? Ya. Nah di sini, ya jadi yang kedua ini, kaidah yang kedua ini, kalau ada sesuatu yang kelihatannya tidak baik, ya. Seperti tadi makar, kaidun dan khida, ya, itu biasanya dalam ayat itu seringnya adalah sebagai bentuk pembalasan kepada makhluknya. Jadi kalau ditanyakan faida qila, kalau ditanyakan hal yusafullah bil makri masalan, apakah Allah itu disifati dengan makar? Maka kita katakan ya, kita tidak boleh mengatakan ya, juga tidak boleh mengatakan tidak. Tapi kita katakan apa? Kul huwa makirun biman yastahiqqu dzalik. Allah itu berbuat makar kepada siapa yang memang berhak untuk dimakari, gitu maksudnya. Allah menipu siapa yang berhak untuk ditipu. Jangan katakan iya dan juga jangan dikatakan tidak. Ya, maksudnya secara mutlak, oh ya atau tidak, padahal sebenarnya itu dalam keadaan tertentu Allah mengharuskan untuk apa? Menipu kepada orang yang berhak untuk ditipu. Itu sebenarnya itu sebagai apa? Tahkiron. Tahkiron itu penghinaan kepada orang yang menipu Allah, membuat makar kepada Allah. Wah, Allah kok digawe makar? Ini ya, jane iki sing kapusan dhewe, ngono lho maksudnya ya. Karena Allah berfirman, kemudian yang cabang yang selanjutnya adalah sifatullahi tangqasimu ila qismaini, subutiyah wa salabiyah. Subutiyah itu adalah maksudnya Allah menetapkan sifatnya. Salabiyah, Allah menafikan sifat yang tidak baik, ya. Subutiyah ma asbatallahu li nafsi kal hayati wal ilmi wal qudrah. Subutiyah itu Allah menetapkan sifatnya untuk dirinya sendiri, seperti haya, hidup, maha hidup, ilm, mengetahui, qudrah, ya, memiliki kemampuan, dan wajib kita menetapkannya. Yang laik itu maksudnya tidak sama dengan makhluk, ya. Karena Allah menetapkan sendiri dalam Al-Quran dan As-Salabiyah adalah hiyallati nafahallahu an nafsi. Allah yang menafikan sifat itu darinya. Kadzulmi, seperti kedzaliman. Maka wajib kita menafikannya. Karena Allah berfirman wala yadlimu rabbuka ahada, ya. Wa ma kana dzallamun lil abid. Allah itu tidak pernah berbuat zalim kepada seorang hamba. Wa ma rabbuka wa ma yadlimu rabbuka ahadan. Allah tidak berbuat zalim, Rabbmu itu tidak berbuat zalim kepada seorang. Berarti itu menafikan. Allah menafikannya. Allah menetapkan atau Allah menafikan sifat itu. Yang dinafikan ya wajib kita nafikan, yang ditetapkan ya wajib kita tetapkan. Al-far'u tsalis, cabang yang ketiga, as-sifatus subutiyah tangqasimu ila qismaini. Nah, sifat subutiyah itu terbagi menjadi dua, yaitu dzatiyah wa fi'liyah. Ya.
yang dzatiyah dan fi'liyah. Adzatiyah hiyallati la yazal wa la yazalu lam yazal wa la yazalu muttasifan biha, yaitu yang terus selalu sifat itu pasti ada terus menerus, keberadaannya itu ada terus menerus. Kasami wal basar, seperti sifat mendengar dan melihat, pendengaran dan penglihatan. Wal fi'liyah hiyallati tata'allaqu bimasyiatihi insya'a fa'alaha wa insya'a lam yaf'alha kal istiwa 'alal arsy wal maji. Fi'liyah itu adalah perbuatan yang berkaitan dengan kehendaknya. Kalau kehendaki dilakukan, kalau tidak kehendaki tidak dilakukan. Contohnya apa? Istiwa atau maji, datang. Ya kadang datang, kadang enggak. Maksudnya kalau Allah kehendaki datang, kalau tidak kehendaki tidak datang, ya tidak datang. Itu. Seperti Allah menolong hambanya. Kadang Allah tolong, kadang Allah tidak tolong. Allah tolong siapa yang Allah kehendaki, Allah tidak tolong siapa yang Allah tidak kehendaki. Itu sifat. Ya, sifat pertolongan berarti kan? Yansur, Allah menolong. Ya. Ini kan perbuatan. Ya, perbuatan masuk sifat tadi ya. Jadi sifat Allah tadi yang subutiyah itu ada dua, yaitu yang dzatiyah maupun fi'liyah. Dzatiyah yang terus ada, berkelanjutan terus menerus pasti ada. Sama wal basar itu tidak pernah satu detik pun Allah itu tidak melakukannya gitu maksudnya. Ya, kalau fi'liyah itu ya Allah kehendaki, yang dikehendaki, yang tidak dikehendaki ya tidak dikehendaki, tidak dilakukan. Warubbama takunu sifah dzatiyah fi'liyah bi'tibaraini kal kalam fa innahu bi'tibari al-sifah sifatun dzatiyah li'anna Allah lam yazal wa la yazalu mutakalliman wa bi'tibari ahadil kalam sifatul fi'liyah li'anna al-kalam muta'allaqun bimasyiatihi yatakallamu bima syaa mata syaa. Ada juga yang bisa dzatiyah dan fi'liyah secara bersamaan seperti sifat kalam, karena kalam Allah itu Allah selalu kalam, alusi sifatnya itu kalam itu Allah terus menerus kalam ya. Tetapi kalau kepada ahadul kalam bi'tibari ahadul kalam ya Allah bisa berbicara kepada siapa yang Allah kehendaki. Misalnya berbicara dengan siapa? Nabi Musa ya, dan selanjutnya dan yang lain-lainnya. Al-faru rabi, cabang yang keempat, kullu sifatin min sifatillah fa innahu yatawajjahu 'alaiha salasatu as'ilah. Ya. Setiap sifat Allah itu ada nanti 3 pertanyaan. Hal hiya haqiqatan wa limadha? Yang pertama, apakah dia hakikatnya dan kenapa? Yang kedua, bagaimananya dan kenapa? Yang ketiga, apakah ada yang serupa sifatnya dengan makhluk dan kenapa? Ya. Fajawabu su'alil awal, apakah dia hakikat atau tidak? Na'am, hakikatan. Ya, memang hakikatnya. Li'anal asral fil kalamil haqiqah fala yu'dalu anha illa bidalilin sahihin yamna'u minha. Ya, memang Allah itu secara hakikatnya seperti itu. Misalnya Allah punya tangan. Ya. Allah yadullahi fawqa aydihim. Ya. Tangan Allah di atas tangan mereka, atau ada ayat yang lain, atau tadi yadullahi mabsuutani, tangan Allah terbuka. Ya, hakikatnya ya memang punya tangan. Ya. Baru pertanyaan kedua, hal yajuzu takyifu, boleh enggak kita mempertanyakannya, tangannya Allah seperti apa? Bagaimana? Ya. Fal jawab la yajuzu takyifu, tidak boleh mempertanyakannya. Karena apa? Wala yuhituna bihi ilma. Enggak ada yang kita enggak menguasai ilmunya, enggak tahu ilmunya. Hakikatnya seperti apa kita tidak bisa membayangkan dengan akal kita. Ya. Li'anal aqla la yumkinu idraku kaifiyati sifatillah. Akal tidak mampu untuk menjangkau pengetahuan bagaimana sifat Allah, tidak mampu. Ya. Yang ketiga, pertanyaan yang ketiga, hal tamasilu
sifatil makhluqina hal tamasala, ya ini fiil ya, hal tamasala sifatal makhluqin sifatil makhluqina walimad, apakah menyerupai sifat-sifat makhluk dan kenapa? Jawabnya la tamasala sifatal makhluqi, tidak sama dengan sifat makhluk. Liqouli ta'ala laisa kamislihi syai'un. Jadi secara hakikatnya ya, bagaimananya tidak boleh mempertanyakan, dan tidak serupa dengan makhluk ya. Ya. Al-qaidah rabi'ah, yang kaidah yang keempat. Fima naridu bihi alal mu'atilah. Ini sudah mengenai tentang mu'atilah, yaitu orang-orang yang mentaktil asma dan sifat Allah. Tayyib, na'am, nahtatim huna ya. Kita berhentikan sampai di sini. Intinya ini baru sampai pada pembukaan muqaddimah untuk ke mungkin nanti asma dan sifat Allah ya ala versi mungkin Asy'ariyah dan sebagainya, dan bagaimana kita menyikapinya, atau juga muqaddimah untuk membahas yang lebih jauh lagi ke dalam nanti insya Allah oleh pematerinya, pengampunya okay? Kira-kira begitu. Mungkin kalau ada pertanyaan sebelum bisa saya akhiri, tafadhol kalau yang tanya. Silakan ya. Saya Muhammad Nurudin Wibowo Yeah. dari Mudiwiyah Kendang. Yeah. Dan saya mau bertanyakan, bagaimana orang-orang yang dia di sekitar kami yang selalu menamai Allah itu dengan ngecat lombok, itu kan menetapkan sifat Allah dengan ngecat lombok, itu termasuk daripada penyelewengan nama sifat Allah apa enggak? Ya. Dia bilang ngecat lombok, itu kan tidak ada dalam Al-Quran ngecat lombok. Ini istilah baru, saya baru dengar ini. Apa yang maksudnya singcat lombok itu gimana? Yang merah lombok di sawah-sawah itu kan, ya ibaratkan begini Pak Bagi ngecat lombok. Jadi seakan-akan menetapkan sifat Allah itu ada dalam Al-Quran ditambah dengan ngecat lombok. Ya. Ya kalau itu dijadikan sebagai penetapan untuk menetapkan sifat Allah itu tidak boleh. Ya. Tapi memang semua itu atas kehendak Allah gitu ya. Ya engko ora gur sing ngecat lombok. Ya, sing gawe dalan ngono misalnya. Sing ngalirkan air gitu. Ya. Dan macam-macam lah mungkin nanti yang membuat daun hijau, sing ngecat pohon wae jane ya. Kita godhong kan luwih akeh. Tapi kan ya maka kita seharusnya jangan, kalau dijadikan istilah dan ditetapkan sebagai sifat Allah itu tidak boleh gitu ya. Tapi memang semua atas kehendak Allah ya. Maka ya itu innamal a'malu biniyat. Innamal ya tergantung niatnya apa dia gitu. Tapi pada intinya Maulana alam bisawab nanti coba saya tanyakan ke para asatid ya yang mungkin lebih menguasai dalam hal ini. Ya sebaiknya kita menggunakan sifat-sifat yang sudah ditentukan oleh dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Misalnya itu semua itu atas takdir Allah kan bisa ya. Karena Allah punya kudrah. Ya, Allah yang menentukan takdir itu lebih mendekati kepada, kalaupun tidak dianggap sebagai sesuatu yang bid'ah tapi khilaful aula. Apa khilaful aula? Menyelisih yang utama gitu. Ya lebih baiknya gitu, lebih utamanya itu kita sebut dengan nama-nama dan sifat-sifat yang sudah ditetapkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi wallahu alam ya, coba nanti tanyakan lagi. Ngoten nggih. Tapi tetap ini jadi PR saya. Sing cat lombok ini. Istilah baru yang baru dengar. Mungkin di sini udah biasa nggih. المتكبر الخالق البارئ
الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المبسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكر